PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Ya, baru saja Wasit Daryanto meniupkan peluitnya, menandakan babak kedua dimulai. Untuk sementara ini Maung Bandung unggul 2-1 atas Ayam Kinantan. Dengan apa yang terjadi di babak pertama, tentunya Coach Freddy Muli sudah memberikan taktik strategi yang baru untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Maung Bandung di sore hari ini. Dan tentunya juga Arcan Yuri akan memberikan suatu taktik dan strategi untuk mempertahankan kemenangannya di sore hari ini. Satrio Shah melakukan lemparan ke dalam pada Gustavo Cena. Pelanggaran. Kembali Gustavo Cena tergeletak di lapangan. Cucu Hidayat. Ya, terjadi sepakan terhadap kaki daripada Cena, Bung. Kita lihat dari Cucu Hidayat. Mahyadi melakukan lemparan ke dalam bagi Medan. Cucu dan juga Cena. Coach Freddy Muli Eka Ramdhani, Lorenzo Cabanyas, Cucu, Suwita Patah, Ridwan Barkawi, 7, Romi Diaz, berhasil direbut oleh Christian Bekamenga. Pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi terhadap Christian Bekamenga. Ya, pelanggaran yang cukup keras kita lihat, Bung. Hingga terjadi suatu keputusan yang tepat oleh wasit. Kita lihat. Dari posisi yang hampir sama dengan titik ketika Gustavo Cena memberikan umpan kepada James Kokolomel untuk menciptakan gol pertama bagi PSMS Medan di babak pertama. Akankah kali ini Lorenzo Cabanyas mampu memberikan bola kepada Ridwan Barkawi, Christian Bekamenga, ataupun Nova Suserngesot Arianto? Suatu situasi yang harus mereka waspadai ya, dari kubu PSMS, di mana mereka kalah dalam duel bola udara sehingga tercipta gol kedua bagi Persib Bandung tadi. Gustavo Cena sepertinya mengalami cedera, membuat dia harus tarik oleh Coach Freddy Muli, digantikan oleh Putut Waringin. Dan memang terasa betul setelah dia menerima benturan dengan Patricio Jimenez tadi, seolah-olah peranannya dalam dan mobilitasnya dalam mengatur serangan dari PSMS cenderung berkurang. Lorenzo Cabanyas masih terlalu tinggi dari gawang Usman Pribadi. Ya, kita lihat ini suatu kehilangan yang cukup dirasakan oleh pemain dari PSMS Medan dengan kehilangan Cena. Otomatis kita lihat kerja dari lini tengah semakin berat karena memang mereka tidak punya playmaker yang sekualitas dengan Cena. Salim, Eka Ramdhani, setengah terbang dia tadi. Dapatkan ganjalan dari pemain yang baru saja masuk, yaitu Putut Waringin. Salim, berada dalam posisi offside.
Tekanan dari anak-anak Medan kali ini. Pelanggaran tadi. Wasit Daryanto melihat Cucu melakukan pelanggaran. Cucu Hidayat terhadap Supardi. Ya, terlihat jelas sekali memang bahwa Cucu Hidayat tidak mengenai bola yang tadi di dribble oleh Supardi, tapi lebih kepada mengenai kaki dari Supardi sendiri. Ya, dengan tidak adanya Cena kita lihat memang ini adalah posisi yang sangat-sangat baik untuk Mahyadi mengambil menjadi eksekusi, Bung. Kita ketahui bahwa Mahyadi mempunyai tendangan kaki kiri yang sangat-sangat baik. Akankah Mahyadi Pangabean memberikan yang terbaik di sore hari ini bagi PSMS Medan? Satu tendangan. Cukup baik. Tapi Putut gagal memanfaatkannya dengan baik. Saya pikir tadi sebuah umpan yang sangat baik dan terlihat bahwa Putut tidak kembali kita lihat bahwa bola melayang mencapai Putut dan tidak begitu rapat tadi marking yang diterima, tetapi sundulannya tidak begitu sempurna. Bagaimana tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Supardi? Bahkan di belakangnya juga terlihat ada Julian Bom tadi yang berada pada posisi yang mungkin saja bisa lebih siap untuk bisa menceplaskan bola ke dalam gawang. Bagaimana kita lihat Salim dan Mahyadi. Kartu kuning diberikan kepada Mahyadi dan juga kepada Salim Al-Aidrus. Ya, kita lihat suatu kejadian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, Bung. Apabila memang kedua pemain menurut saya bisa menjaga emosi. Terutama mengingat kedua pemain juga merupakan anggota dari tim nasional yang seharusnya memberikan contoh bagi pemain-pemain lain maupun fans sepak bola. Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Salim dan juga dengan Mahyadi. Jadi sedikit tadi suntukan memang dilakukan oleh Mahyadi, Bung, sehingga memicu Salim juga untuk membalas, ya. Hal-hal yang terjadi, PSDS semakin memperbesar keunggulan skornya atas Persija 2-0. Ya, kita mengharapkan dengan kejadian tadi, Bung, tidak memprovokasi pemain lainnya, Bung, untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, sehingga juga pertandingan dapat berjalan lancar dan enak ditonton, Bung. Dan juga Sangat wajar tentunya hal terjadi di pertandingan sebesar Super Big Match ini, yaitu perasaan kesal dan juga panas dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena memang tentunya partai ini berlangsung keras dan juga ketat. Ya, saya melihat di sini kerja daripada Boy Jati sebenarnya terlalu banyak kehilangan bola, Bung. Kita lihat memang dia gampang sekali terbaca permainannya oleh pemain dari Persib yang memang udah lebih mengetahui gerak daripada Boy Jati. Ya, ala kejadian yang kita tidak lihat, Bung. Kapten Suwida Pata berdiskusi dengan asisten wasit dan juga Salim Al-Aidrus. Kang Janur harus turun menenangkan anak asuhnya. Lihat Kang Janur. Ya, sama sekali tidak tertangkap kamera, Bung. Kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi oleh Cabanas. Masih tergeletak Cabanas, dibantu oleh tim medis. Ditandu keluar lapangan Lorenzo Cabanas. Kita lihat apa yang terjadi dengan Cabanas. Tidak terlihat apa yang terjadi. Sepertinya ada benturan dengan Mahyadi Pangabean. Ya, betul sekali. Namun kita tidak begitu terlihat apakah memang ini benturan yang disengaja atau tidak disengaja. Namun terlebih keputusan adalah di tangan wasit dan hakim garis yang melihat kejadian-kejadian ini, Bung. Cabanas sudah bersiap kembali masuk ke lapangan permainan. Satrio Syam, pandangan ke dalam,
Mahyadi Bangabean akan mengambil lemparan ke dalam bagi Medan. Christian Begabenga. Kembali lemparan ke dalam. Sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Mahyadi. Cukup baik. Kabanyas. Sulit. Eka Ramdhani, Kabanyas kepada Ridwan Barkawi. Diganjal Ridwan Barkawi. Sepertinya wasit Daryanto kembali akan memberikan kartu. Terlihat tadi bahwa Ridwan Barkawi sudah jauh sekali bola melepaskan atau lepas dari pengawalan pemain PSMS. Dan ini merupakan keputusan yang tepat untuk memberikan kartu kuning kepada Erwin Syah. Ya, pertandingan yang cukup keras, super big match. Bung, kita lihat dengan banyaknya pelanggaran dan kartu yang keluar, Bung. Kita lihat juga memang di sini memang pelanggaran yang sangat keras menurut saya. Bola sudah jauh berada di luar jangkauan. Tackling yang sangat terlambat dilakukan oleh Erwin Syah Hasibuan. Sudah 6 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Daryanto di Super Big Match antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung di sore hari ini. Menandakan begitu ketat dan juga keras ya Super Big Match ini. Salim. Begabenga 7 tinggalkan lapangan permainan. Hasilkan tendangan gawang saja bagi Medan. Tidak ada perubahan pola yang mencolok yang diterapkan oleh Freddy Muli di babak kedua ini. Masih terlihat sama. Nah, dia Arcan Yuri. Kabanyas. Pelanggaran tadi. Ya, kembali suatu pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu, Bung, kita lihat oleh Satrio Sam yang kita harapkan tidak kembali melakukan tindakan brutal ya, dengan maksud bahwa harus lebih bisa menjaga emosinya, Bung, karena kita lihat memang waktu masih banyak dan mereka juga masih bisa kembali membuka peluang untuk menyamakan kedudukan, Bung. Salim kepada Cucu. Kali ini Leo. Ya, kanan putu tadi James Koko. Satrio. Mahyadi. Masih Mahyadi. Duel dia dengan Nova dan juga Salim. Eka Ramdhani. Buang saja bola oleh Lorenzo Kabanyas. Menghasilkan lemparan ke dalam. Masih cukup tegang wajah dari Arcan Yuri. Satrio Syam. Potong. Eka Ramdhani merubah arah dia kepada Christian Begabenga. Bola kali ini berusaha direbut oleh Ridwan Barkawi. Dihalangi oleh Supardi. Bisakah Ridwan Barkawi? Masih Ridwan Barkawi. Bukan suatu pelanggaran tadi. Di mana Ridwan Barkawi berusaha melewati bek kanan Supardi. Lemparan ke dalam bagi Bandung. Bukan pelanggaran. Putut tadi. Bom. Putut kembali. Supardi. Putut. Ya, kelihatan, Bung, pertandingan semakin berjalan dengan cepat dan keras. Kita lihat. Satu. James Koko. Satu aksi yang sangat baik. Sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Medan. Tempo sudah mulai meningkat.
Memasuki menit ke-60, Super Big Match Medan menghadapi Bandung. Bagaimana kita lihat. Lorenzo Cabañas masih meringis kesakitan. Memang terlihat indikasi bahwa tim PSMS ini sudah mulai menerapkan permainan rap-rap yang biasa mereka terapkan. Namun tentunya juga mereka harus waspada bahwa di pertandingan terakhir apabila mereka gagal mengontrol emosi mereka, itu menjadi bumerang yang berakibat pada kekalahan bagi mereka. Dan tentunya mereka juga harus mewaspadai supaya tidak terjadi lagi. Beka Menga tadi gagal dia. Ya, terlihat sekali Bung bahwa PSMS Medan ingin merusak mental daripada pemain-pemain dari Persib Bandung dengan bermain keras dan melakukan tackle-tackle yang sangat keras. Dan saya setuju dengan dikatakan oleh Bung Arya bahwa mereka bermain keras juga harus tetap kontrol emosi, karena kita ketahui banyaknya kartu kuning yang keluar akan bisa mengakibatkan kartu merah, Bung. Cabañas. Offside sudah Ridwan Barkawi. Striker yang terus bergerak mencari ruang. 6-0 offside dari kedua tim ini. Patricio memotong bola. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Medan yang terus berusaha mencari celah untuk menyamakan kedudukan atas tamunya Maung Bandung. Christian Beka Menga. Masih Beka Menga. Ridwan Barkawi pada Cabañas. Ya, kita lihat sosok Beka Menga memang menjadi momok bagi pertahanan dari PSMS, Bung. Boy Jati Aswara yang dituju. Masih Boy Jati dikawal dia oleh Suwita Patah. Belakang dia kepada Supardi. Mahyadi yang bermain agak sedikit ke tengah. Satrio Syam. Kerjasama yang cukup baik. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Terlihat sebelum membentur, Bung. Bagaimana Mahyadi berperan sebagai pengatur serangan dengan keluarnya Gustavo Cena. Otomatis itu yang harus mereka lakukan dengan keluarnya Gustavo Cena, karena juga kita ingat bahwa James Kokolomel saat ini mengisi posisi dari striker yang ditinggalkan oleh tempat dari striker utama PSMS. Sepak bola sudah dilakukan. Potong oleh Salim tadi. Satrio. Masih Satrio. Gagalkan oleh Nova yang meminta bola. Mulai berani keluar untuk melakukan penekanan anak-anak Medan ini. Membuat pertandingan berlangsung lebih cepat dan tentunya lebih menarik. Eka Ramdhani. Erwin Syah belakang dia kepada Usman Pribadi. Kitesko dan Cabañas. Masih Cabañas. Tinggalkan lapangan permainan kembali. Masih tergeletak Cabañas. Kita lihat bagaimana tadi duelnya dengan Legimin. Romi Diaz. Boy Jati agak sedikit kesulitan untuk melewati pagar-pagar Persib yang begitu tinggi. Kitesko kembali. Kitesko kali ini. Offside Ridwan Barkawi. Ridwan Barkawi
Coach Freddy Muli berusaha terus menekan anak-anak Medan. Bekamenga agak sedikit menurunkan pressingnya para pemain Bandung dan membuat para pemain Medan terlihat lebih mengambil inisiatif melakukan penekanan dan penekanan terus. Kembali offside Ridwan Barkawi. Pardi. Kitescu kali ini. Masih Kitescu. Sudah kepada Barkawi, ke belakang, Usman Pribadi. Satrio. Masih Satrio. Mahyadi. Usman Pribadi masih menguasai bola. Tendang saja ke tengah. Boy Jati Asmara. Terjatuh, kita lihat tadi James Koko. Tema Mursadat. Ya, kita lihat di sini adalah kepintaran dari pemain Persib Bandung yang kelihatan udah mulai sedikit menurunkan tempo, Bung. Sehingga juga mereka juga mengharapkan serangan-serangan balik. Pelanggaran dilakukan oleh Putut. Ridwan Barkawi, diklat 1-2 maksudnya. Masih Ridwan Barkawi berusaha melewati Satrio. Buang saja oleh Erwinsyah Hasibuan. Usman Pribadi. Cabanyas yang akan mengambil sepak pojok. Lorenzo Cabanyas. Terlalu jauh sepak pojoknya. Ya, kita lihat di situ Bung, hanya ada 2 pemain dari Persib Bandung ya. Kita lihat praktis mungkin sebagian dari pemain yang lain lebih memilih berdiri di garis tengah untuk menghalau serangan balik daripada PSMS Medan. Panan ke dalam bagi Maung Bandung. Kitescu, Leo Kitescu. Satu aksi yang sangat baik dari Bekamenga. Kembali Bekamenga, satu pelanggaran dilakukan oleh Erwinsyah. Sangat berbahaya bagi Erwinsyah yang sudah terkena kartu kuning melakukan satu pelanggaran tadi terhadap Christian Bekamenga. Sejujurnya saya agak mempertanyakan keputusan yang dilakukan oleh wasit tadi untuk tidak memberikan hukuman yang lebih berat terhadap Erwinsyah, karena jelas sekali bola sudah jauh dan tackle yang dia lakukan begitu tinggi, bahkan mengenai daerah paha daripada Christian Bekamenga. Justru saya melihat di sini bukan merupakan tackle, Bung. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi dan melakukan tindakan sebenarnya yang tidak perlu dilakukan. Saya pikir di sini wajar kalau wasit juga memberikan kartu kuning kedua untuk Erwinsyah, Bung. Tendangan bebas bagi Persib Bandung membentur tembok. Kembali Usman Pribadi berhasil memotong bola. Satrio Syam potong oleh Nova. Cabanyas. Christian Bekamenga buang tanpa kompromi oleh Romy Diaz. Kerja cukup keras Romy Diaz yang bermain di sore hari ini menggantikan posisi dari Murphy. Kitescu kali ini bergerak dari sebelah kanan. Legimin Raharjo.
Kang Janur terus berikan instruksi kepada anak buahnya. Banyak sudah melakukan, hampir saja bola masuk ke dalam gawang, berhasil diselamatkan oleh Usman Pribadi. Eka Ramdhani kali ini. Nova. Tidak ada teman yang menunggu bola dari Nova Arianto. Membahas mengenai tendangan Cabañas tadi, apabila itu tadi masuk, kita sudah kali kedua melihat tendangan langsung masuk dari corner kick. Seperti yang dilakukan oleh Amiruddin saat membela PSMS. PSM Makassar. Maksud saya PSM Makassar, benar Bu. Satu tendangan dari Boy Jati Asmara. Masih terlalu pelan karena membentur salah satu pemain Persib. Mudah bagi Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana peluang dari Boy Jati yang melakukan satu tendangan. Masih membentur Suwita Patah. Bisa kembali melakukan penekanan anak-anak Medan ini. Tidak ada yang membantu tadi Boy Jati Asmara. Kitescu kali ini. Masih Kitescu. Cukup baik dia. Salah tapi umpannya Kitescu masuk kepada Beka Menga. Tekanan dari anak-anak Medan kembali dilakukan dari sebelah kiri pertahanan Bandung. Melalui Supardi. Pelanggaran Cucu Hidayat. Dan sejauh ini kita masih juga belum melihat peranan dari Putut Waringin Jati yang diturunkan untuk menggantikan posisi Gustavo Cena tadi. Masih belum juga kita melihat pengaturan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah dari PSMS Medan. Ya, kelihatan sekali memang dengan kehilangannya Cena, Bung, kita lihat memang Putut diharapkan dapat menggantikan peran dari Cena, begitu dengan Mahyadi, dengan kolektivitas bermain bersama, tidak ada seorang playmaker. Ini belum begitu kelihatan, Bung. Dan kita melihat Bom Julian yang kita tahu bahwa dia lebih menjadi pemain jangkar, defender, midfield. Kita lihat di sini bahwa Bom lebih banyak memilih melakukan serangan-serangan, Bung. Supardi potong oleh Tema Mursadat. Satrio Syam berhasil diblok oleh Eka Ramdhani yang kali ini menuju kepada Lorenzo Cabañas. Serangan balik dari anak-anak Bandung kali ini melalui Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi dihaling oleh Mahyadi Pangabean dan juga Romy Diaz. Patricio Jimenez datang membantu. Satu tendangan. Ya, sangat menarik, Bung, kita lihat Patricio Jimenez lari dari belakang untuk mengharapkan bola dari Barkawi. Dan sebenarnya umpannya cukup baik menurut saya. Namun kita lihat tidak ada pemain kedua yang masuk untuk menyambar bola. Kita lihat Barkawi sudah ketinggalan dengan umpan yang diberikan oleh pada Jimenez, Bung. Kita lihat Umpan yang sangat baik dilakukan oleh Patricio Jimenez melakukan overlapping. Lemparan ke dalam Kapten Mahyadi Pangabean. Satrio Syam. Gimin tadi kembali Satrio. Bom. Cabañas. Kembali satu serangan balik. 2 lawan 2 kali ini. Christian Beka Menga. Hasil digagalkan oleh Erwin Syah. ya, kita melihat, Bung, dengan counter yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib, praktis hanya 2 pemain sisa dari PSMS yang juga ketemu dengan 2 pemain penyerang daripada Persib Bandung. Inilah yang sangat riskan, Bung. Mungkin juga akan bisa membuat peluang kembali kepada Persib untuk mencetak gol, Bung. Eka Ramdhani. Usman Pribadi. Supardi. James Koko tadi. Lorenzo Cabañas. Masih Cabañas. Barkawi membuka ruang. Sudah berada dalam posisi offside Ridwan Barkawi.
Walaupun tadi kita melihat terjadi offside bagi kubu Persib, namun serangannya memiliki potensi yang sangat berbahaya. Serangan balik yang dibangun oleh Ya, kita Cabañas. juga bisa melihat ada Marcus Horizon dan juga Bima Purba. Usman Pribadi sangat bahaya sekali memainkan bola di pertahanan sendiri para anak-anak Medan ini. Ya, terlihat sekali Bung, bahwa pemain Persib Bandung lebih memilih berdiri di setengah lapangan pertahanan daripada lapangannya sendiri. Kita lihat hanya menyisakan Beka Menga di depan. Kita melihat bahwa ada indikasi bahwa pemain Persib lebih mengendalikan permainan dan mengharapkan hasil ini selesai sampai dengan skor ini, Bung. Mereka lebih menjaga kemenangannya dengan lebih bertahan di sisa waktu ini para pemain Bandung. Dan ini juga tentunya menjadi satu strategi yang kembali terjadi pergantian pemain. Satrio Syam ditarik keluar, gantikan dia oleh Andika Yudhistira. Saya pikir ini merupakan inisiatif dari pelatih Freddy Muli untuk lebih mengintensifkan serangan dari PSMS, di mana kita tahu Andika Yudhistira Lubis ini merupakan seorang striker yang menggantikan Satrio Syam. Hampir saja tadi terjadi salah komunikasi para pemain Persib di jantung pertahanannya. Apa yang terjadi, Bung? Kita tidak tahu. Kembali Nova masih tergeletak. Oh, terlihat dua pemain yang tergeletak, juga terlihat Salim Alaidrus. Masih belum jelas juga tetapi apa yang terjadi atau menimpa kedua pemain ini. Kesakitan Salim Alaidrus juga pernah memperkuat Pelita KS. Dan juga Persikota Tangerang seperti kita ingat. Tanduk keluar lapangan, Nova Arianto memegang heningnya dan juga matanya dikompres. Dapatkan perawatan Nova Arianto, palang pintu dari Maung Bandung. Lemparan ke dalam dari Mahyadi, kita lihat. Oh, terkena sikutan yang tidak disengaja sepertinya. Ya, kita lihat sikutan dari Andika, Bung, sehingga juga terjadi juga benturan sebenarnya Salim dan Nova yang menyebabkan mereka berdua terjatuh. Kitescu jadi lemparan ke lapangan oleh beberapa oknum supporter. Sebuah situasi yang kurang mengenakan, terutama melihat bahwa pemain-pemain PSMS bahkan berusaha untuk melindungi pemain Persib dalam melakukan lemparan ke dalam ini. Pelanggaran kembali. Ini Legimin dari Lorenzo Cabañas. Beka Menga berusaha dia melewati Erwin Syah. Masih Beka Menga, satu tendangan. Hampir saja. Iya, kita lihat, Bung, apa yang dilakukan oleh Erwin Syah yang kalah berdua dengan Beka Menga yang punya badan cukup besar. Kita lihat sehingga Beka Menga leluasa melakukan shooting. Ya. Bahkan terlihat dia juga melewati dua pemain bertahan dari PSMS tadi dengan skill yang cukup baik sebelum melepaskan tendangan ke arah gawang. Sayang masih sedikit melebar. Christian Beka Menga, tendangannya masih 50 cm melebar dari gawang Usman Pribadi.
Putut. Satu peluang kali ini. Boy Jati Asmara. Terlalu jauh umpan dari Boy Jati. Sayang sekali usaha yang dilakukan oleh Boy Jati tadi. Sebetulnya pergerakan atau passing yang diberikan oleh Julian Bam begitu cukup baik, tetapi umpan tarik yang dilakukan oleh Boy Jati tidak begitu atau bisa dikatakan buruk tadi. Mahyadi Pangabean, sang kapten dari Ayam Kinantan. Kembali kali ini, BK Menga, satu tendangan langsung. Memantul dan agak sedikit sulit. Bola ditangkap oleh Usman Pribadi. Bagaimana kita lihat tendangan yang memantul tanah tadi dari Christian BK Menga. Ya, suatu usaha sangat cukup baik, Bung. Kita melihat bahwa kiper juga sedikit agak terkejut dengan bola yang lebih dulu memantul. Namun juga Usman masih dapat menguasai bola dengan baik. Bali Markus terus menyaksikan jalan pertandingan ini. BK Menga kali ini. BK Menga. Terlihat bola tadi sangat mengejutkan arahnya karena memantul beberapa kali atas tendangan dari BK Menga tadi. James. Mahyadi. Putut. Jimenez. Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas berusaha mengejar bola. Ada Erwin Syah yang memotong. Putut kali ini. Pelanggaran. Kemana Andika tadi. Pemain yang masih sangat muda, masih berusia 21 tahun dan baru sekali diturunkan saat melawan Pelita Jaya pada putaran pertama. Supardi akan mengambil tendangan bebas ini sambil menjatuhkan diri, sundulan dari Kitescu. Supardi kembali membentur tadi, kembali digagalkan. Hampir semua pemain Maung Bandung berada di jantung pertahanannya sehingga menyulitkan bagi anak-anak Medan untuk melakukan penekanan. Ya, kita lihat, Bung, memang di sini, Bung, pemain Medan sangat sulit ya. Ya, 1-lawan-1 Kondisi Lorenzo sekarang, ya. Cabañas kali ini kepada Ridwan Barkawi. Akankah Ridwan Barkawi? Sayang sekali, tendangan dari Ridwan Barkawi masih berada di atas gawang Usman Pribadi. Dan saya pikir sampai menit ke-83 ini PSMS tetap harus mewaspadai potensi ancaman dari para pemain Persib dalam melakukan serangan balik. Ya, di sini sebenarnya menurut saya lebih kepintaran daripada pemain Persib yang menumpuk pemainnya di jantung pertahanan sehingga memaksa pemain PSMS untuk bernafsu melakukan serangan, dan akhirnya kita lihat menyisakan hanya satu bahkan dua pemain di belakang, dan ini sangat menggampangkan Persib untuk melakukan counter attack, Bung. Kita lihat yang menjaga pun adalah Legimin Raharjo, seorang gelandang bertahan yang harus menutup ruang yang ditinggalkan oleh rekannya. BK Menga berdiskusi dia dengan Ridwan Barkawi. Dan inilah kedua pemain yang harus diwaspadai oleh PSMS, di mana mereka mempunyai kecepatan pada diri Barkawi maupun BK Menga. Juga satu pemain lagi yang memiliki passing sangat mematikan, yaitu Lorenzo Cabañas. Lemparan ke dalam. Mahyadi, pada Romi, kembali Mahyadi. Ya, ini adalah suatu resiko, Bung, yang harus dihadapi oleh PSMS Medan karena mereka berusaha untuk mencari peluang untuk mencetak gol, dan sehingga mereka terlupa dengan pertahanan yang hanya menyisakan dua pemain. Bom tadi hanya menyisakan seorang BK Menga di depan Maung Bandung.
Cucu dan Bom. Ya, kita lihat dengan masuknya Andika, ini membuat posisi James Kokolomel sedikit berubah sehingga dia juga sedikit bermain di tengah. Bekamenga kali ini. Di sisa 5 menit, super big match antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung. Akankah kembali terjadinya gol? Akankah PSMS mampu menyamakan kedudukan atau Persib memperbesar keunggulannya? Satu pergantian, Gilang Angga masuk menggantikan Lorenzo Cabanyas. Disimpan sepertinya Lorenzo Cabanyas. Ya, melihat waktu yang memang tersisa 4 menit, Bung, kita lihat memang dengan masuk Gilang Angga yang lebih potensi bermain sebagai pemain bertahan. Inilah adalah harapan daripada Arkan Yuri untuk lebih memperkuat pertahanannya dan mengamankan skor 2-1 hingga akhir, Bung. Tema Mursadat keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Tema yang menjelma menjadi idola baru bagi Bobotoh. Saya pikir saya setuju bahwa memang penampilan Tema pada musim ini begitu baik ya. Mengingat bahwa pada musim lalu Persib memiliki seorang penjaga gawang yang sangat menjadi idola asal Thailand, yaitu Kosin. Tesku. Kita lihat Mahyadi yang berada di belakang kali ini. Berat tugas dari Mahyadi menjemput bola dan juga harus mengantarkan bola ke barisan depan. Supardi. Ya, sangat-sangat sulit, Bung. Kita lihat dengan kedisiplinan pemain bertahan daripada Persib Bandung. Ini yang sangat menyusahkan dari pemain Medan untuk melakukan serangan-serangan baik terupas maupun umpan-umpan daerah. Gampang sekali terbaca, Bung. Masih Supardi, terlihat Eka Ramdhani meringis kesakitan engkelnya atau mungkin kaki yang terinjak tadi. Eka Ramdhani. Duel klasik ini menyisakan waktu kurang dari 2 menit di waktu normal. Dan sekarang kita lihat, Bung, bahkan tidak ada satupun pemain dari Persib Bandung yang berada di daerah pertahanan daripada Medan, Bung. Kita lihat praktis memang mereka sangat mengharapkan hasil ini berakhir dengan skor 2-1. Ya. Ini dibuang saja oleh Bekamenga yang lebih berperan sebagai gelandang bertahan saat ini. Direct pass tadi. Kembali dibuang bola oleh Gilang. Tanpa kompromi para pemain Bandung. Jimenez. Nova. Serangan balik kali ini dari Kitescu. Kita lihat Kitescu berusaha melewati. Tidak offside Kitescu. Kitescu, sayang sekali Kitescu. Sangat disayangkan karena tadi wasit atau hakim garis tidak mengangkat bendera. Seharusnya Kitescu harus bisa melewati kiper dari Usman Pribadi. Kita lihat kembali umpan yang dilepaskan oleh Salim Alaidrus dan dia berada pada posisi onside. Sayang kurang baik kontrolnya sehingga bola bisa dikuasai oleh kiper tadi. Terlihat ragu-ragu Kitescu sepertinya. Apakah asisten wasit
Ya, saya menarik melihat bendera. Saya melihat dengan penampilan Citescu pada sore hari ini, Bung. Apabila juga dia berhasil menjeploskan bola tadi, Bung. Penampilan terbaik Citescu selama membela Persib adalah di pertandingan ini, Bung. Ya, saya setuju. Memang sangat baik sekali penampilannya pada sore hari ini. Salah satu pemain paling berpengalaman di kubu Maung Bandung Persib, Yaris Riyadi masuk menggantikan Ridwan Barkawi. Sudah memasuki tambahan waktu 3 menit tambahan waktu yang diberikan untuk dua tim yang bertanding di duel klasik ini antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Segalanya masih akan mungkin terjadi di sisa waktu ini. Kita lihat tadi Bekamenga berposisi sebagai stopper untuk mempertahankan keunggulan ini. Patricio Jimenez, Gilang Angga yang mengejar bola. Ya, kita lihat Yaris, Bung, berusaha untuk melewati dua pemain daripada PSMS Medan, Bung. Bali Yaris. Dites Usman Pribadi lewat satu tendangan lob. Kali ini Mahyadi yang berperan sebagai libero. Mahyadi pada Boy Jati Asmara dan juga Andika. Ya. Itu rapat. Memang sangat sulit, Bung. Kita lihat dengan ketidakberadaannya Formento yang mempunyai postur badan yang cukup tinggi di depan. Kita lihat di sini kerap kali Andika maupun Boy Jati selalu kalah berdua dengan Jimenez, bahkan juga dengan Nova Arianto yang mempunyai postur cukup baik. Kita lihat Boy Jati masih meringis kesakitan. Tanduk keluar lapangan Boy Jati Asmara. Parang ke dalam. Wasit Daryanto. Satu tindakan fair play dari Eka Ramdhani. Tersisa beberapa detik lagi. Duel klasik antara Medan menghadapi Bandung di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Sementara Maung Bandung unggul 2-1 atas tuan rumah Ayam Kinantan. Akankah Super Big Match ini dimenangkan oleh Persib Bandung? Satu tendangan dari Citescu masih berada di belakang gawang dari Usman Pribadi. ya, kita lihat bahwa Citescu sangat-sangat bernafsu, Bung, ingin melakukan shooting dari jarak jauh, ya. Ya, wasit Daryanto sudah meniup peluit yang menandakan Super Big Match antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Dimenangkan oleh tamu Persib Bandung dengan skor 2-1. Inilah dia duel klasik antara Medan dan juga Bandung.